Assalamualaikum Bada, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Video ini adalah video penjelasan tentang perdebatan antara saya dengan Ustadz Muhammad Nuruddin kemarin lalu tanggal 9 Oktober di UI. Saya sama sekali tidak mengajukan alasan terkait dengan ini, karena kalau dalam konteks perdebatan sebagai mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, jelas saya kalah telak pada waktu itu, dirujak habis-habisan, terlihat pelangap-longo dan lain sebagainya. Video ini justru untuk menjelaskan tentang bagaimana yang sesungguhnya terjadi di sana, bukan untuk mencari alasan tentang kekalahan saya. Karena kalau misalkan dalam konteks debat menang kalah dan tentang kekalahan saya itu sudah diakui, dan jangankan tanpa saya harus mengakui pun sudah terlihat jelas sebenarnya dalam video yang telah beredar. Tapi video ini saya membuatnya adalah untuk membuat semacam rekapan gitu. Jadi ceritanya begini Baraya, debat kemarin itu terjadi 9 Oktober tahun 2024 di UI. Itu awal mulanya adalah ada sebuah pernyataan saya yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Pernyataan saya itu adalah akidah itu tidak diilmiahkan, akidah tidak bisa diilmiahkan, dan saya tidak mau untuk mengilmiahkan akidah. Nah, pernyataan itu di luar dugaan saya, di luar perkiraan dan pikiran saya, itu menjadi polemik di masyarakat. Saya bertanya-tanya kenapa hal ini menjadi sebuah polemik. Kan sudah umum diketahui bahwa banyak orang yang mengatakan tidak semua dalam agama itu bisa dinalar, tidak semua dalam agama itu bisa dirasionalisasikan dan bisa diilmiahkan. Dan saya menempatkan akidah sebagai salah satu dari unsur agama Islam itu adalah bagian yang sakral itu, bagian yang tidak bisa dirasionalisasikan, tidak bisa diempiriskan, dan tidak bisa diilmiahkan. Maka ketika saya berhubungan dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah, maka saya terima apa adanya tanpa bertanya. Saya pikir itu juga adalah pandangan dari ulama-ulama terdahulu, pandangan dari generasi awal Islam. Sama seperti Imam Malik ketika ditawari oleh diskusi hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah, maka Imam Malik mengatakan jangan bertanya bagaimana. Atau ketika Imam Ahmad bin Hambal digebukin pada waktu itu untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, beliau hanya menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan tidak melanjutkan apapun, karena ya sudah selesai dari situ gitu. Nah, sikap inilah yang saya pikir juga harus saya pegang ketika ada pertanyaan, ada diskursus, ada dialektika terkait dengan akidah, terkait dengan zat Allah, sifat Allah, tentang takdir dan lain sebagainya. Maka saya akan menghentikan perdebatan itu dan saya akan berhenti di situ saja. Maksudnya saya tidak akan menalarnya, saya tidak akan mencoba untuk mendiskursuskannya dan lain sebagainya. Ada wahyu yang seperti itu, ya sudah saya terima apa adanya tanpa bertanya dan tanpa mengajukan alasan begini dan begitu. Interpretasi ya tentu saja ada, tetapi hanya saya simpan saja dalam benak sebagai bagian dari keimanan. Nah, saya pikir pernyataan itu adalah pernyataan yang lumrah dan sudah umum di masyarakat gitu, tetapi pernyataan itu tuh menjadi polemik. Makanya ketika banyak orang, banyak kalangan ulama gitu, kalangan akademisi yang justru malah mempertanyakan saya pertanyakan balik. Salah satunya itu adalah Ustadz Nuruddin. Beliau bikin di kanalnya penjelasan tentang kesalahan-kesalahan berpikir saya. Kemudian saya, Pak Ustadz, ayo kita diskusi yuk dalam hal ini gitu. Dan saya pikir diskusi pada waktu itu yang ingin saya buka itu adalah diskusi semacam ketika saya dengan Pak Fahri Hamzah, ketika saya dengan Pak Ade Armando, ketika saya dengan Ustadz Felix Yao, di mana ngobrol berdua dalam sebuah podcast gitu. Nah, cuman ternyata dibukalah perdebatan yang lebih terbuka gitu di sebuah universitas yang dihadiri oleh ratusan orang pada waktu itu. Ya oke lah, tidak apa-apa gitu, karena sejauh yang saya pikir adalah bahwa pendapat saya sudah final, sudah di situ gitu. Dan ini pula lah yang menyebabkan, saya mohon maaf ya, mungkin ada di antara orang-orang yang menganggap bahwa saya itu menghina dan meremehkan. Dan saya bahkan pada waktu itu juga mengatakan saya meremehkan, bukan meremehkan pada Ustadz Nuruddin, tapi saya meremehkan pada dialog dan diskusi ini. Maksudnya ngapain hal yang seperti ini didiskusikan? Ini kan sudah final bahwa saya tidak mau mendiskusikan sesuatu yang berhubungan dengan akidah, bahwa saya berhenti di situ saja. Bahkan saya sering dalam tanda kutip, mohon maaf ya,
meremehkan orang-orang yang debat agama gitu. Ya karena apa? Ya karena kalau masalah akidah kemudian dibenturkan dengan akidah yang lain ya nggak nyambung gitu, karena kriteria dan lain sebagainya ya sudah sangat berbeda dan itu sepenuhnya terkait dengan iman gitu. Kalaupun saya misalkan berbicara terkait dengan masalah agama, maka masalah agama yang dimaksud itu biasanya adalah kritik sosial, masalah-masalah yang antropologis, kemudian sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, perilaku manusia dan lain sebagainya. Masalah akidah saya menghindari perdebatan dan diskusi di situ. Begitu. Makanya banyak juga misalkan orang-orang yang nantang debat, misalkan yang orang Kristen, tapi masalahnya adalah akidah. Ya enggak, kalau misalkan hal-hal yang selain itu ya bisa aja kita diskusikan. Tapi kalau misalkan masalah akidah, masalah zat Allah, masalah perilaku Allah, sifat-sifat Allah dan sebagainya, saya menghentikan di situ saja. Nah, karena saya sudah berpikiran seperti itu, ketika saya datang ke sana itu, ini kesalahan terbesar saya. Jadi sekali lagi saya tidak akan cari alasan gitu. Saya tidak bawa referensi, saya tidak bawa penegas, saya bahkan tidak bawa pengetahuan yang memadai terkait dengan hal itu. Saya datang ya sebagai orang yang sudah sejak awal menghidupkan doktrin dalam pikiran saya. Ya sudah, nggak usah diperdebatkan, titik sampai di situ saja gitu. Nah, itu adalah hal yang justru sebaliknya dilakukan oleh Ustadz Nuruddin, di mana Ustadz Nuruddin begitu sempurnanya dalam tanda kutip membawa referensi yang sangat-sangat banyak, jauh lebih dari memadai, pengetahuan-pengetahuan yang mendalam terkait dengan tema itu, dan tentu saja persiapan. Nah, saya sama sekali tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan Baraya lihat perdebatan kemarin itu seperti jomplang dan seperti seakan saya memang meremehkan. Ya karena itu saya nggak bawa apa-apa, beliau mempersiapkan dengan sangat baik dan sangat jeli, sangat detail. Akhirnya apa? Ya ketika terjadi perdebatan itu saya tidak membawa apa-apa. Banyak pula orang yang berkomentar bahwa saya argumentasinya kok muter-muter aja di situ gitu. Dan ya memang muter-muter di situ karena saya gak punya argumentasi apapun terkait dengan apakah Allah begini dan begitu dan sebagainya. Itu saya hanya mencoba untuk menjelaskan secara metodologis kenapa saya tidak ke situ gitu. Nah, tetapi pendekatan metodologis itu juga pada akhirnya menyandera pikiran saya. Jadi ketika saya melanjutkan lebih dalam lah malah membahas tentang Tuhan. Jadi saya berhenti di situ dan ya makanya saya pada waktu kemarin itu justru mengajak pada audiens di sana untuk berdiskusi, untuk bertanya gitu. Saya bolak-balik bertanya pada audiens itu, apakah kita sebenarnya sependapat bahwa sebenarnya pada bagian Allah tidak bisa diilmiahkan itu ya gitu. Tapi ternyata ya tidak, banyak audiens yang mengatakan bahwa Allah itu bisa diilmiahkan sama seperti pendapat Ustadz Nuruddin dan lain sebagainya gitu. Ya, pada akhirnya sekarang saya hanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Saya memahami bahwa kehidupan manusia itu adalah dinamika, dan karena itu saya sih berharap bahwa saya mampu untuk bisa menjadikan fenomena dan kejadian kemarin itu sebagai upaya untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri, untuk terus belajar dan untuk terus bersemangat untuk membangun sebuah peradaban. Saya punya visi dan punya misi, dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di setiap sholat saya selalu berdoa atas hal yang sama, agar saya bisa menjadi bagian yang berkontribusi atas kebangkitan negara ini, atas kebangkitan agama ini. Jadi saya selalu memimpikan dan terobsesi untuk melakukan itu. Ya, saya ingin menjadi bagian dari agen pembaharu dan seterusnya. Itu mimpi saya, itu cita-cita saya, dan ini dianggap sebagai bagian dari sebuah pelajaran yang sangat penting buat saya. Ke depan saya tentu aja akan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Tapi apakah sikap saya berubah setelah perdebatan kemarin dalam konteks memahami Tuhan dan sebagainya? Perdebatan itu saya pahami sebagai ajang untuk mendemonstrasikan argumentasi, dan saya mengetahui sepenuhnya bahwa argumentasi saya kemarin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan argumentasi Ustadz Nuruddin. Tetapi karena saya memahami itu sebagai ajang demonstrasi argumentasi, maka saya hanya melihat itu sebagai kemampuan beliau sangat luar biasa dalam mengajukan argumentasi dan sangat berkebalikan dengan saya. Tetapi dalam konteks tentang keimanan saya tetap berpegang bahwa urusan Allah, urusan takdir, urusan akidah dan semacam itu saya tidak akan mendekatinya secara ilmiah, tidak akan mendekatinya secara rasional, tidak akan mendekatinya secara empiris. Saya akan mencukupkannya hanya kepada wahyu saja, bahwa
wahyu itu juga harus dirasionalisasikan, harus ditafsirkan, dan harus ada pembuktian-pembuktian empiris, itu memang harus gitu. Tetapi sesuatu yang ingin saya menekankan di situ itu adalah bahwa keimanan saya itu dalam konteks itu berbasis wahyu. Baraya tentu saja mengetahui bahwa saya mencoba untuk merasionalisasikan segala sesuatu, tapi itu hanya pada hal-hal yang bisa dibuktikan. Saya misalkan bisa mencoba untuk merasionalisasikan fenomena politik di Indonesia, masalah-masalah hukum di Indonesia, kemudian masalah-masalah sains di Indonesia dan sebagainya. Iya, saya mencoba untuk itu, tetapi itu adalah sesuatu yang terindra. Karena saya tidak memiliki metodologi yang bisa saya buktikan pasti untuk bisa mendekati Tuhan, maka saya hanya berpegang teguh pada wahyu saja, dan saya mencukupkannya di situ saja, titik di situ saja. Ya, itu adalah bagian yang sampai sejauh ini belum berubah gitu. Oke, Baraya, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Sekali lagi, ini bukan sebuah alasan, tapi ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi kemarin itu, baik secara konten maupun kronologi peristiwanya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.